Ya, wa ba'du khudh makhtara fihi syatibi min harfi hafsin nafi'an li talibi. Berikutnya, dan ini menjadi patokan ya. Kalau kita mau ngaji hafaz, nah biasanya ini yang pertama kali diajarkan. Nah, karena hafaz sendiri ya, dia memiliki setidaknya 52 jalur. Ya, hafaz ini setidaknya memiliki 52 model bacaan. Nah, setidaknya memiliki 52 model bacaan. Nah, jadi ada yang disepakati oleh semua jalur. Ya, saya sering menggambarkan seperti model HP gitu ya, mungkin HP Samsung tipe begini. Itu pasti ada kesamaannya apa mungkin, ya, tapi pasti ada perbedaannya. Nah, kurang seperti itu. Mungkin HP yang lain pun juga seperti itu. Nah, model Oppo misalnya yang mengeluarkan seri sekian, pasti ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Baik, pertama arba'u zidmat tasalwan fasola, silakan. Arba'u zidmat tasalwan fasola, silakan. Ya. Fi khulfi ainin qaddiman ma tuwila. Fi khulfi ainin qaddiman ma tuwila. Ya. Baik, ini hal dasar ya. Nanti dalam membaca Thariq Asy-Syatibiyah ini atau yang ada di mushaf ini adalah mat tasola, mat mutasilnya, wan fasola, mat munfasilnya itu dibaca arba, 4 harokat. Ini sesuai pada asalnya pada matan Syatibiyah itu dibaca 4 harokat auzid atau tambahkan ya. Jadi ada yang menambahkan jika menengok jalur dari At-Taisir, karena Asy-Syatibiyah ini asal dari At-Taisirnya Abu Amr Ad-Dani itu sampai 5 gitu. Nah, ini dasar sekali ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada semua jalur ini ada disepakati. Ya. Nanti tidak dimasukkan di sini. Seperti apa? Seperti membaca majreha. Itu contohnya. Ya. Kata majreha itu semua jalur hafaz itu tidak ada perbedaan. Nah, maka tidak dimasukkan di sini nanti. Karena semua jalur itu sepakat membaca majreha. Misalnya. Ya, itu satu-satunya imalah yang dibaca dalam lewat hafaz itu disepakati oleh semua varian-variannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, disepakati varian-variannya. Nah, terus di sini disebutkan 4 atau 5 misalnya. Berarti ada jalur yang lain, misalnya membaca munfasilnya ada yang baca 2. Gitu. Ada yang membaca 3. Ada yang membaca 5 misalnya. Gitu. Jadi ini harus tahu ya. Kalau baca model ini berapa munfasilnya, berapa mutasilnya, dan ini ada skala atau tidak, dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ini kurang lebih gambaran umumnya seperti itu ya. Jadi insya Allah yang kita bahasnya adalah sesuai dengan mushaf yang dicetak ya. Dan mohon ini juga yang diajarkan ketika kepada pemula ya, membaca Al-Quran nanti mat mutasil munfasilnya silahkan dibaca 4 dulu. Nah, nanti biasa setelah khatam itu ada satu Thariq lagi yang masyhur yang qasr munfasil, yang nanti mat munfasilnya dibaca 2 harokat atau qasr, dan itu nanti ada lagi konsekuensinya, ada aturannya lagi. Kalau baca 2 berarti nanti nggak boleh saktah misalnya dan sebagainya. Nah, ini harus tahu apa supaya kita tidak membaca Al-Quran ini tumpang tindih, campur aduk ya, karena tidak dibolehkan ya. Seperti Thariq saja tidak boleh bertumpang tindih, apalagi sampai pindah qiraat, pindah riwayat juga begitu. Oke, 4 atau 5 harokat. Nah, mungkin bisa praktek nanti ya. Misal di Al-Baqarah, saya buka di awal lagi misalnya, awal mat apa namanya munfasil ya. Nah,
Jadi 4 harokat ini para ulama dulu menetapkan panjang mat itu berdasarkan panjangnya alif. Ya. Jadi ini yang kuat. Ya, 1 mat itu setara dengan 1 alif. Ya. Karena alif itu memiliki 2 harokat, ai. Ya, maka 2 alif setara dengan 4 harokat. Jadi membaca mat munfasil setara kurang lebih setidaknya membaca alif. Ketika membaca mat lazim 3 alif sesuai dengan tempo bacaan. Nah, ini mungkin sudah kita praktekkan mungkin dulu ya, dan ini bisa dicek di beberapa murotal yang muktabar yang sekarang beredar. Syekh Misir Rasid, Syekh Al-Husain dan sebagainya, rata-rata ketika dicek Al-Fatihahnya rata-rata pas gitu. Kalaupun mungkin lebih sedikit ya itu bisa dimaklumi lah, tapi tidak berlebihan sekali membaca matnya. Gitu ya. Jadi mungkin silakan bisa bersama-sama membaca ayat ke-4 ya. Silakan nanti saya hitung ya. Walladzina yu'minuna bima unzila wa ma. Oke, nanti saya hitung alif kurang lebih setara dengan 2 alif. Karena 1 alif memiliki 2 harokat ai. Baik, silakan bersama-sama Pak sekalian. Kita baca ayat ke-4. Mat munfasil di sini dibaca dengan 4 harokat atau 2 alif. Baik, silakan 1, 2, 3. Walladzina alif cukup ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin coba silakan baca alif lam mim ya. Kadang ketika mengajarkan bingung berapa karena mat di situ ya. Di situ alif lam mim dibaca mat lazim. Berarti 3 alif 6 harokat. Jadi alif lam mim. Oke, silakan bisa mencoba 1, 2, 3. Alif. Nanti bisa dicek silakan di Murotal Syekh Misir Rasid. Jadi bagaimana beliau mengucapkan alif, silakan dihitung juga beliau mengucapkan lam dan mimnya. Insya Allah tepat. Ya. Insya Allah kurang lebih tepat. Nah, ini contohnya. Nanti bisa dicek. Nah, bagaimana mengajari alif lam mim. Kadang ada yang kecepatan ya, atau bahkan menggunakan jari seperti ini, menurut saya kurang pas. Ya, karena ini pun bisa selesai habis 6 itu. Ya. Jadi ini para ulama menetapkan ya, 1 mat ini ya, setara dengan 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. Oke, sekali lagi alif lam mimnya 1, 2, 3. Alif guna alif ya, seperti itu. Jadi sekali lagi mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasilnya ya yang sesuai dengan mushaf yang beredar ini ya itu dibaca berapa? 4 atau 5. Mungkin mudahnya dibaca 4 saja. Ya, ada maka itu muqaddam fil ada. Jadi dibaca 4 saja. Lebih mudah. Alif. Ya, nanti pembiasaan akan feeling aja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia punya sertifikat. Cuma berikutnya ini fi khulfi ainin qaddiman ma tuwila. Baik, tinggi, ya. Silahkan sekarang dibuka awal surat Maryam. Baik, silahkan sekarang dibuka awal surat Maryam.
halaman 305 awal surat Maryam, halaman 305 awal surat Maryam, halaman 305 dibaca 6 ya. Kaf dibaca 6 ya. Ha dan ya dibaca 2 masing-masing. Ya. Ain di sini nanti ada perbedaan dalam Thariq Asy-Syatibiyah ini. Ya. Boleh dibaca 4 atau dibaca 6. Boleh dibaca 2 alif atau 3 alif. Tapi di sini qaddiman matuwila. Ya, para qurra atau para ini ulama ya di jalur ini mendahulukan untuk dibaca yang 6 ya. Membaca yang 6. Nah, biasa kalau pas belajar dibaca 6 dulu baru dibaca 4. Di sini ada pilihan. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 pada huruf ainnya. Nah, berarti ada juga jalur yang lain yang ain itu dibaca 2. Yang lain juga yang membaca dengan 2. Tapi khusus yang di mushaf yang dicetak ini, yang diajarkan ini, ainnya di sini nanti boleh dibaca 4 atau 6, tetapi yang 6 lebih didahulukan untuk dibaca. Oke. Dan di sini termasuk yang cukup panjang sebenarnya kalau dihitung. Ya, kaf 3 alif, ya. Ha 1 alif, ya 1 alif. Ain misalnya kita baca dengan 3 alif, nanti ada dengung gunnahnya, setidaknya ditahan 2 harokat minimal, meskipun pada prakteknya pasti agak lebih. Kemudian shotnya juga dibaca 6. Ya, nanti kurang lebih ada 24 alif semuanya itu kurang lebih. Ya. Oke, dan ini harus tarik nafas yang cukup. Ya. Jadi masya Allah hikmahnya membaca Al-Quran ini juga menyehatkan. Ya, insya Allah yang sering membaca Al-Quran akan berjumpa banyak mat-mat seperti ini, otomatis akan tarik nafas. Ya, dan yang betul adalah tarik nafas, keluarkan semua suara melalui rongga mulut. Yang boleh masuk ke hidung hanya nun dan mim sebagai huruf gunnah, huruf dengung. Maka selain nun dan mim harus dilatih tidak masuk ke hidung. Termasuk nanti membaca ain di sini. Ai, a. Jadi harus betul-betul ainnya itu lepas keluar dari rongga mulut. Ya. Ai, bukan ai. Ya. Jadi huruf mat itu bukan huruf dengung. Maka harus totalitas dikeluarkan dari rongga mulut. Ya. Yang boleh masuk ke hidung hanya huruf nun dan mim. Huruf M dan N saja yang boleh masuk ke hidung. Yang boleh berdengung. Selebihnya harus dilatih bagaimana suara itu tidak masuk ke hidung. Ya, hanya nun dan mim atau huruf M, N ya, dalam semua keadaan, baik ketika berharokat, apalagi ketika sukun. Ma, na, ma, pasti masuk hidung. Tapi selain itu, harus dilatih agar tidak masuk ke hidung. Ya, itu membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, harus jelas, bukan dibaca idza zulzila. Nah, itu suara masuk ke hidung, kurang sempurna, jadi hurufnya jadi gunnah semua. Ya, ini harus juga berlatih bagaimana mengeluarkan suara ini betul-betul bersih, selain nun dan mim jangan masuk ke hidung. Baik, nah, jadi nanti kurang lebih ya. Kaf ha ya ain ya shad. Jadi nanti pas ain itu pastikan dia juga bunyi ai, bukan ai. Ya, ketika bunyi e otomatis mengarah menjadi imalah namanya, perpaduan antara fathah dan kasrah seperti majreha. Nah, kemudian juga tadi dilatih bagaimana
Ainnya tidak masuk ke hidung. Jadi dibaca ai. Nah, ini. Ya, harus berlatih sempurna matnya itu tidak boleh masuk ke hidung. Karena mat bukan huruf gunnah. Ya, nanti mat itu makhrajnya dari jauh. Ya. Bahkan ya, para ulama pun mengatakan huruf mat pun yang terletak setelah gunnah pun harus dilatih agar tidak masuk ke gunnah. Ya. Mu'minun, bukan mu'minun, harus juga matnya itu setelah gunnah baru kembali sempurna lagi masuk ke rongga mulut. Ya, di Al-Fatihah misalnya al-alamin, ya kan, pas min itu kan mimnya gunnah, matnya bukan gunnah, berarti tidak masuk ke hidung, nunnya baru gunnah lagi. Termasuk ainnya bukan al-a, tapi al-alami, bukan al-alami, sudah beda. Ya, ini harus juga dilatih. Baik, silahkan bersama-sama untuk membaca awal Maryam. Nanti coba saya hitung. Ya. Baik, silakan bersama-sama 1, 2, 3. Alif, 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 alif. Nah, tadi ainnya ya. Ya, makanya dilatih bagaimana latihan pernafasan. Ini memang insya Allah yang sering mengaji otomatis kita tuh ancang-ancang dulu. Bagaimana ambil nafas dari hidung, nanti dikeluarkan melalui rongga mulut, kecuali gunnah, dia boleh bersama-sama masuk ke hidung. Nah, Masya Allah. Jadi yang sering mengaji otomatis akan berlatih pernafasan. Ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian sekarang yang kedua boleh ainnya dibaca 4. Nah, tadi ainnya kita baca dengan 6. Pilihan kedua, ainnya boleh dibaca 4. Nah, silakan sekarang ainnya dibaca 4. 1, 2, 3. Alif, 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 gunnah, alif, alif, alif. Alhamdulillah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, demikian juga nanti ya, ini ada 2 tempat ya. Di awal Asy-Syura ya. Di awal Asy-Syura halaman 483. Silakan bisa dibuka halaman 483. Halaman 483 ya. Ayat kedua surat Asy-Syura. Sama hukumnya di situ, ainnya boleh dibaca 4 atau 6, namun yang ke-6 tadi didahulukan. Ya, bahasanya nanti muqaddam fil ada. Ya, jadi dalam istilah ini tidak ada mana yang rojih, mana yang marjuh, mana yang afdol. Karena semuanya itu sama. Ya, semuanya secara kedudukannya sama. Hanya saja kebiasaan para qurra ini mendahulukan yang mana. Gitu saja. Jadi tidak ada ini lebih kuat, ini lebih lemah. Tidak. Ini semua sama-sama kuatnya, sama-sama mutawatirahnya. Hanya saja para qurra ketika ada ini perbedaan, mereka lebih terbiasa baca mana dalam hal ini gitu. Dalam torik ini. Baik, sudah sampai halaman 483. Oke, silakan langsung ayat kedua ya. Ai. Jadi ai, bunyi ai. Ai. Dan pastikan tidak masuk ke hidung, bukan ai, tapi ai. Nah, baru ketemu sin terjadi ikhfa tadi. Ya, matkan dulu baru masuk ke ikhfa-nya. Ya, jadi matkan dulu ya. Matkan dulu sebagai mat lazimnya, baru masuk ke gunnahnya, baru murni lagi mat sinnya, dan ada lagi
gunnah ikhfa-nya ya, baru masuk ke qaf. Ai si qaf. Ya. Ikhfa yang pertama biasa, ikhfa kedua menghadapi qaf, maka ikhfa-nya terpengaruh oleh tebalnya qaf. Baik, silakan bisa dicoba. 1, 2, 3. Alif, 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 guna. Alif, 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 guna. Baik, kita coba sekali lagi. Ainnya dibaca 6, kemudian ada gunnah, ada ikhfa ya. Kemudian ada sin dibaca 6 lagi, ada ikhfa lagi, baru dibaca qafnya. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Alif, 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 guna. Alif, 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 guna. Baik. Jadi tadi saya sebut gunah itu mutlak gunah. Jadi ikhfa itu ya gunah, iklab ya gunah. Maksudnya ada unsur gunahnya. Ya, di sini oke. Jadi ainnya dibaca ain sin qaf. Ya, sekali lagi, yang kedua ainnya boleh dibaca dengan 2 alif atau 4 harokat. Baik, 1, 2, 3, silakan. Alif, alif, guna. Alif, 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 alif. Baik. Ya, ini silakan nanti bisa dipraktekkan, bisa disampaikan kepada yang lain. Maknanya juga sebenarnya ada juga ya. Bahkan ada yang membaca dengan 2 saja. Aing, langsung aing. Begitu 2 harokat tapi di jalur yang lainnya. Baik, berikutnya ya. Ini yabsutu bastotan bisinin waroda wa bimusaytirin bisadin jawida. Nah, ini berikutnya ya. Ada kalimat khusus berikutnya. Dia. Dia. Ini di juz 2 ya. Dia. Silakan bisa dibuka halaman 39. Halaman 39. Ya. Masih depan-depan juz 2, baris paling bawah. Sudah? Ya, ini ayat 245. Ya, ini baris paling bawah. Tempat bermainnya. Halaman 39. Bisa dilihat ya, halaman 39 baris paling bawah. Ya, baris paling bawah. Ya, sebelum habis ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Ya. Di sini menggunakan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Ya, di sini biasanya ditulis ada sin di atas. Maka meskipun tertulis dengan sod, tapi sebenarnya asli katanya menggunakan sin. Ya. Nah, di sini riwayat Hafiz Jalur Asy-Syatibiyah ini memilih dengan bacaan huruf sin. Dibaca dengan huruf sin. Ya. Jadi sekali lagi, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu wa yabsutu. Ya. Artinya ada juga yang membaca dengan shad wa yabsutu. Ya. Di sini dibaca dengan sin, yaitu asal katanya memang dengan sin. Ya.
Sekali lagi, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Jadi harus jelas dengan huruf sin. Baik, bagian berikutnya atau tempat berikutnya yang dibaca dengan sin, halaman 159, silahkan bisa dilihat halaman 159 ayat 69 surat Al-A'raf. Halaman 159. Halaman 159 surat Al-A'raf ayat 69. Ya. Ayat 69 baris terakhir dari ayat itu. Baris terakhir dari ayat 69. Baris terakhir dari ayat 69. Wazadakum fil khalqi basṭah. Basṭah. Jadi di situ dibaca dengan sin saja. Ya, jadi kata basṭah di sini meskipun tertulis dengan shad, ya, tapi dibaca dengan sin, ya, mengikuti asal katanya. Wazadakum fil khalqi basṭah. Jadi harus jelas dibaca dengan sin tipis. Basṭah, ya. Tidak dibaca, Thariq ini tidak membaca dengan shad, bukan dibaca bas, tapi bas, ya, tipis, sin tipis, bas. Tidak dibaca bas, tapi bas, ya. Baik, silakan bersama-sama. Wazadakum fil khalqi basṭah. Silakan 1, 2, 3. Wazadakum fil khalqi basṭah. Nah, itu. Ya, jadi di sini Thariq Asy-Syatibiyah ini membaca dengan sin saja. Ya. Maknanya juga ada jalur yang lain yang membaca dengan shad atau membaca dengan kedua-duanya. Jadi ada kemungkinan itu sebenarnya sin saja atau shad saja, atau ketiga boleh dua-duanya, atau keempat kedua-duanya tapi sin didahulukan misalnya, kemungkinan ya, atau kelima kedua-duanya tapi shad didahulukan. Nah, jadi ada 5 kemungkinan dalam qiraat itu. Kalau ini ada 2 bacaan, antara sin atau shad. Berikutnya wabi musaitirin bisaidin jawida. Ya, ini di surat Al-Ghasyiyah ya, lasta alaihim bimusaitir. Nah, ini surat Al-Ghasyiyah halaman 592 ayat 22. Halaman 592 ayat 22 surat Al-Ghasyiyah. Ya. Di sini memang tertulis perisotnya, lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitir, ya. Sesuai dengan mushafnya. Ya. Artinya apa? Berarti ada jalur yang lain yang membaca dengan sin. Gitu. Ada yang membaca lasta alaihim bimusaitir. 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 Ya, maknanya ada yang lain pun yang membaca dengan sin. Tapi Thariq Asy-Syatibiyah ini yang kita baca ini di mushaf ini, dia hanya memilih dengan bacaan shad. Baik, ini masih kaitan dengan huruf sin dan shad. Berikutnya wa fi musaitiruna turin wajhan. Berikutnya, baris berikutnya, ya. Wa fi musaitiruna turin wajhan. Ya, ini di surat At-Tur. Silakan bisa dibuka halaman 525. Halaman Al-Qur'annya 525. Pada halaman 525. Ya, 525, silahkan. Ayatnya 37. Di ujung ayat 37, halaman 525. Halaman 525, ujung ayat 37. Ya, di situ ada huruf sin letaknya di bawah. Silahkan. Mushafnya halaman 525, ujung ayat 37 surat At-Tur. Nah, di situ hurufnya di bawah. Nah,
Nah, di sini boleh dibaca dua-duanya. Boleh dibaca dengan sin, boleh juga dibaca dengan shad. Maknanya seperti itu. Ya, jadi boleh membaca amhumul musaytirun atau menggunakan sin amhumul musaytirun. Ya. Dan tidak ada yang didahulukan. Ya, di sini tidak ada yang didahulukan. Sekali lagi di halaman 525 boleh dibaca dengan sin ayat 37 ujungnya ataupun dibaca dengan shad. Oke. Silakan bersama-sama kita baca dengan shad dulu. Amhumul musaytirun. Silakan. Amhumul musaytirun. Pilihan kedua boleh dibaca dengan sin. Amhumul musaytirun. Amhumul musaytirun. Baik, silahkan. 1, 2, 3. Amhumul musaytirun. Ini ya, jadi tadi sudah kita bahas ya, kaitan sin dan shad tadi. Ada 4 tempat. Yang 2 murni dibaca dengan sin. Ya, tadi surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Ya, kemudian 1 murni dibaca shad saja, dan yang terakhir ini tadi boleh dua-duanya, pilihan, boleh pilihan. Ya, di sini di surat At-Tur ini pilihan, boleh dibaca dengan shad ataupun boleh dibaca dengan sin. Baik, insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu setelah maghrib insya Allah. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.